Girl boss adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perempuan yang sukses, terutama dalam dunia bisnis atau karir. Konsep ini dikenal karena menggabungkan elemen kepemimpinan, ketekunan, dan ambisi. Karakteristik yang sering dikaitkan dengan girl boss meliputi: pertama, kemandirian. Mereka seringkali beroperasi secara mandiri dan berusaha untuk mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada orang lain. Kedua, ketekunan. Mereka tidak takut menghadapi tantangan dan memiliki tekad untuk terus bekerja keras demi meraih kesuksesan. Ketiga, keberanian. Girl boss seringkali berani dalam mengambil resiko dan mengejar peluang yang mungkin terlihat sulit bagi orang lain. Keempat, pemberdayaan. Konsep ini juga sering dihubungkan dengan pesan tentang pemberdayaan perempuan. Ini mencakup ide bahwa perempuan dapat mengambil kendali atas kehidupan mereka sendiri, mencapai kesuksesan, dan menjadi sumber inspirasi bagi yang lain. Konsep girl boss memiliki dampak yang signifikan dalam memberdayakan perempuan. Pertama, inspirasi dan motivasi. Girl boss adalah sumber inspirasi bagi banyak perempuan yang ingin mencapai kesuksesan dalam karir atau bisnis mereka sendiri. Mereka melihat contoh perempuan yang sukses dan termotivasi untuk mengejar impian mereka sendiri. Kedua, peningkatan kepemimpinan. Konsep ini mendorong perempuan untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan keberanian dalam mengambil resiko. Ini dapat membantu mereka maju dalam karir. Ketiga, penghapusan stereotip gender. Konsep ini memecah stereotip gender yang mengatakan bahwa perempuan harus bergantung pada laki-laki atau harus mengejar karir yang konservatif. Ia menunjukkan bahwa perempuan dapat mencapai apapun yang mereka inginkan. Keempat, peningkatan keterwakilan perempuan. Konsep ini dapat memotivasi perempuan untuk masuk ke bidang-bidang yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki, seperti teknologi, bisnis, atau ilmu pengetahuan. Kelima, pemberdayaan finansial. Kesuksesan bisnis atau karir dapat memberi perempuan kendali atas keuangan mereka sendiri, yang merupakan aspek penting dari pemberdayaan. Meskipun konsep ini memiliki banyak penggemar dan dukungan, ia juga mendapatkan kritik dan kontroversi dalam beberapa hal. Pertama, individualisme berlebihan. Beberapa kritikus berpendapat bahwa konsep ini terlalu mementingkan kemandirian dan kesuksesan individu, tanpa memperhatikan kerjasama dan dukungan yang diperlukan dalam masyarakat. Kedua, kurangnya kesadaran terhadap ketidaksetaraan struktural. Kritikus lain mengatakan bahwa girl boss seringkali tidak mengatasi isu-isu struktural yang menyebabkan ketidaksetaraan gender, seperti ketidaksetaraan gaji atau ketidaksetaraan dalam pekerjaan rumah tangga. Ketiga, eksploitasi kehendak perempuan. Ada kekhawatiran bahwa konsep ini dapat dieksploitasi oleh perusahaan atau individu untuk memanfaatkan gerakan pemberdayaan perempuan tanpa melakukan perubahan nyata dalam kebijakan atau praktik mereka. Keempat, kapitalisme dan materialisme. Beberapa orang mengkritik konsep ini karena terlalu terkait dengan kapitalisme dan materialisme, dengan fokus pada kesuksesan finansial sebagai tujuan utama. Kelima, kurangnya representasi yang beragam. Kritik juga menggarisbawahi kurangnya representasi perempuan dari berbagai latar belakang etnis, sosial, dan ekonomi dalam narasi girl boss. Penting untuk memahami bahwa konsep ini hanyalah salah satu aspek dalam perjuangan kesetaraan gender yang lebih luas. Dan kesetaraan harus dicapai melalui tindakan kolektif, perubahan struktural, dan kesadaran tentang isu-isu gender yang lebih dalam. Semoga bermanfaat. Salam Teras Cermin.